Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di live Instagram Bung Hatta Award dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tajuk live ini adalah refleksi kritis gerakan kaum muda masa kini. Sebelumnya tadi kita sudah berdiskusi, ngobrol bareng, ngobrol santai dengan dua orang narasumber muda, yaitu Gustika dan juga Murni. Nah, saat ini kita akan berdiskusi lanjut ya dengan Diki Senda dari Lakoat Kujawas NTT. Ini Bung Diki ini dari NTT. Kita menunggu Bung Diki masuk ya. Sambil menunggu, saya informasikan buat teman-teman semuanya untuk yang punya pertanyaan silakan saja tuliskan di komentar. Hari ini kita bersama dengan 4 orang narasumber. Tadi 2 orang sudah, tinggal 2 narasumber kawan muda kita yang lainnya lagi. Kita sambil menunggu Bung Diki Senda dari NTT. Ini belum masuk ya. Selamat datang teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Oke. Halo, halo, halo. 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 Oke. Ini saya enaknya panggil Kak atau Bung? Panggil Diki saja, panggil Diki Oh, saja. Kak Diki lah ya. Ya, Diki. siap. Ini Kak Diki Senda ini dari NTT. Yap, saya dari NTT, tepatnya di Ini Timor, di Pulau Timor bagian barat. oke. Ini tepatnya di kabupaten apa, Kak? Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timur Kabupaten Tengah. Timor Tengah Selatan. Ya, Oke. Jadi Kak Diki ini saat ini bergiat di Lakoat Kujawas. Kak, bisa diceritakan apa ini Lakoat Kujawas? ya, Lakuatku Jawas itu kami menyebutnya komunitas warga yang basisnya masyarakat adat yang ada di Pegunungan Molo, di Timur Tengah Selatan. Itu kalau dari Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, dia jaraknya sekitar 130 km. Jadi komunitas ini karena komunitas warga, dia integrasinya adalah perpustakaan untuk kegiatan-kegiatan literasi dan pendidikan, kemudian dia juga bergerak di bidang apa namanya pengarsipan, pendokumentasian pengetahuan-pengetahuan lokal terkait dengan sejarah, budaya, dan kesenian masyarakat adat yang ada di Molo, dan juga apa ya, komunitas kesenian anak yang gerakannya memang kami sedang mengarah ke kewirausahaan sosial. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, menarik ya. Ini kita belum mulai loh ini, tapi sudah menarik saja ini Kak Diki. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di live Instagram Bung Hatta Award. Hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita mengangkat tajuk refleksi kritis gerakan kaum muda masa kini dengan menghadirkan 4 orang narasumber kaum muda. Tadi sebelumnya sudah ada Murni dari Aceh, dari SPAK, saya perempuan anti korupsi, lalu ada Gustika, dan hari ini ada Bung Diki di depan saya ini, Kak Diki, atau lebih senang dipanggil Diki aja. Ya. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sekitar 30 menit ke depannya. Nanti kita masih ada satu narasumber lainnya. Jadi teman-teman stay tune aja, ntar kita bakal lanjut. Kak Diki, ini kan Hari Sumpah Pemuda ya. Ya, terima kasih ya sudah mau bergabung di diskusi kali ini. Saya harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu
Karena ini langsung dari timur, ini bukan main. Iya Kak. Kita ke pertanyaan pertama deh Kak. Ini kan Hari Sumpah Pemuda. Ya. Kita harus bersyukur ya karena ada peringatan khusus Hari Pemuda begitu. Ya katakanlah ini Hari Pemuda. Apa makna Sumpah Pemuda atau Hari Pemuda buat Kak Diki? Silakan Kak. Iya. Ya, kalau saya melihat bahwa sejarah Sumpah Pemuda itu adalah bagaimana pemuda-pemuda kala itu dari berbagai latar belakang, mereka satu suara berkumpul dengan satu visi dan semangat yang menurut saya semangat solidaritas untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia hari ini. Dan kalau saya sebagai generasi sekarang, saya sebagai representasi dari apa ya, boleh dibilang sebagai perwakilan dari orang muda masyarakat adat yang ada di Timor, saya melihat bahwa Sumpah Pemuda hari ini yang mungkin bisa saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memberikan suara saya untuk mendukung terutama terkait dengan hak-hak dan keberadaan masyarakat adat yang saya wakili itu sendiri ataupun masyarakat adat yang ada di berbagai tempat dimanapun itu. Bagaimana kita sebagai anak muda, saya sendiri juga punya sumpah tersendiri untuk diri saya sendiri dan juga buat lingkungan tempat saya tinggal. Artinya bahwa saya sebagai perwakilan orang muda masyarakat adat, saya rasanya penting dan patut untuk menyuarakan itu. Apa yang tidak bisa disuarakan oleh saudara-saudara saya, maka tugas saya sebagai generasi muda adalah menyuarakan itu, dan terlebih lagi bahwa peran-peran masyarakat adat itu salah satunya kan adalah yang bisa kita rasakan adalah bagaimana mereka menjaga lingkungan tempat tinggal mereka, menjaga bumi, merawat hutan, mata air, dan segala macam. Dan itu rasanya penting untuk kita dukung sama-sama bagaimana masyarakat adat bisa berperan. Dan saya sebagai anak muda, saya harus mendukung masyarakat adat. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Mendefinisikan Hari Pemuda itu dengan ya menyuarakan apa yang tidak bisa disuarakan oleh orang lain. Kak Diki, ini menarik sekali. Tadi Kak Diki banyak ya, karena bagian dari masyarakat adat lalu menyuarakan keresahan dari masyarakat adat, menjaga nilai-nilai dari masyarakat adat yang menjaga lingkungan dan seterusnya. Saya kira kawan-kawan muda juga yang lainnya, kita bisa berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita mungkin punya konsen yang berbeda-beda, tapi ya coba kita lakukan itu sesuai dengan konsen-konsen kita masing-masing. Oke, Kak Diki, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di NTT sendiri, apa sih isu kepemudaan yang saat ini mungkin Kak Diki ketahui atau paling banyak diperbincangkan? Ya, kalau saya balik lagi karena bekerja dengan komunitas warga, bekerja di kampung dengan masyarakat, bekerja dengan orang-orang muda, terutama orang-orang muda masyarakat adat dan lain-lain yang ada di NTT. Isu kami yang paling besar dan paling kentara atau yang sedang terjadi saat ini tentu saja menurut saya adalah bagaimana akses orang-orang muda ke pengetahuan lokal itu yang menurut saya masih terbatas. Artinya saya juga datang dari pengalaman bagaimana saya sebagai orang muda untuk belajar pengetahuan lokal, konteks lokal, hal-hal terkait dengan sejarah, kebudayaan saya, kesenian saya, rasanya sulit sekali mengetahui identitas saya, mengetahui akar saya. Nah, saya pikir itu juga menjadi isu bersama generasi muda saat ini, terutama kami di Timor, bagaimana akses untuk ke pengetahuan lokal terkait dengan kebudayaan, sejarah, dan kehidupan kami itu semakin itu agak berjarak dan sulit sekali untuk mengakses itu. Yang lain tentu saja isu yang penting adalah pendidikan. Ini bicara juga sambung lagi ke akses tadi, pendidikan dan kesehatan, karena isu kami di sini adalah gizi buruk dan stunting yang juga cukup tinggi, dan ini terkait juga dengan perubahan pola makanan dan segala macam.
Isu yang lain adalah migrasi. Migrasi. Ini kita bicara orang muda, kita bicara akses yang terbatas, kita juga sedang bicara bagaimana kesempatan-kesempatan bagi orang-orang muda, terutama orang muda adat itu sangat terbatas, sehingga mau tidak mau mendorong mereka untuk bermigrasi, pergi keluar. Dan isu yang terjadi adalah human trafficking atau perdagangan manusia atau perbudakan modern yang terjadi. Dan menurut saya itu hal-hal yang kami sikapi bersama, terutama saya dan teman-teman di komunitas Lakuatku Jawas, bukan saja menyuarakan itu, tapi bagaimana kami berperan sebagai orang muda menciptakan ruang-ruang tadi, akses kepada pengetahuan lokal, akses kepada pengetahuan-pengetahuan yang tidak didapat di bangku sekolah, itu yang perlu kami rintis, dan komunitas salah satu kami mengerjakan itu. Kami mengerjakan juga terkait dengan gizi buruk atau stunting, ya kami sebagai komunitas warga bagaimana pengetahuan lokal terkait pangan, terkait dengan keragaman food biodiversity dan segala macam yang ada di sini, itu seharusnya bisa jadi menjawab tantangan tadi, menjawab persoalan gizi buruk dan lain-lain, bahwa kita sebenarnya punya kok keragaman bahan makanan, kita punya kok tradisi menyimpan, mengawetkan makanan, jadi seharusnya tidak ada lagi cerita gizi buruk, stunting, atau kelaparan, dan segala macam. Karena harusnya ketika kita kembali ke pengetahuan lokal itu, sebenarnya kita sedang menjawab persoalan kita. Ya. Wow, menarik ya. Teman-teman muda, apa yang disampaikan oleh Kak Diki tadi. Ada banyak isu saat ini dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ini, mestinya kita bisa melihat sampai ke akarnya. Saya ambil contoh tadi ya, kalau di NTT kan ada isu soal akses pengetahuan ke budaya lokal. Saya pikir ini ada pergeseran di sana, begitu kan? Yang besar, yang teman-teman muda harus menyikapi ini. Lalu soal akses, nah tentu akses ini ke soal kebutuhan dasar ya, paling soal pendidikan, soal kesehatan dan seterusnya. Lalu ada isu yang penting adalah perdagangan manusia. Ini isu kemanusiaan sekali yang diharapkan banyak kontribusi teman-teman muda nih, diseminasi informasi, membantu advokasi dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi satu bahan kajian tersendiri atau bahan untuk kemudian ke depan menjadi concern-nya dari teman-teman. Oke, itu dari sisi isu. Lalu, ini Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit, kita masih punya waktu ini, bisa diceritakan sedikit selain Kak Diki dan komunitasnya Lakoa tadi, ya. Apakah ada atau mungkin secara umum ya, animo teman-teman muda di sana seperti apa? Apakah mereka juga banyak ya yang mau terlibat dalam isu-isu sosial di masyarakat begitu? Lalu apa sih yang sebetulnya seringkali men-trigger mereka atau mendorong mereka untuk mau masuk ke situ, mau masuk ke isu yang ada, mau bergiat di sana. Lalu kalau untuk yang belum nih, yang belum mau masuk, apa pesan dari Kak Diki untuk mereka? Silakan Kak. Iya, kalau saya melihat ada dua hal menarik terkait dengan bagaimana orang-orang muda di sini melibatkan diri mereka dalam isu-isu yang ada di terutama kami di Timor. Yang pertama tentu saja teman-teman dari perkotaan. Itu saya melihat ada fenomena yang baik dan menarik tentang bagaimana gerakan-gerakan orang muda untuk bekerja sebagai volunteer atau relawan dalam isu apapun, entah kesenian, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Dan itu juga berkontribusi terhadap apa yang kami lakukan di sini. Bagaimana gerakan-gerakan kami di Lakuatku Jawas itu sangat didukung sekali oleh teman-teman relawan tadi, orang-orang muda yang mau memberikan waktu, tenaga, pemikiran mereka untuk gerakan-gerakan, terutama yang berbasis di desa atau di kampung. Tapi dalam konteks ini, dari internal kami sendiri yang ada di daerah pegunungan atau di kampung atau di desa,
orang-orang mudanya juga melihat itu dan sangat aktif terlibat. Misalnya apa yang kami lakukan terkait dengan kerja-kerja di komunitas Lakuatku Jawas untuk mengarsipkan pengetahuan-pengetahuan lokal yang berbasis warga. Karena datang dari kebutuhan ya, saya melihat kenapa mereka juga mau terlibat aktif misalnya di Lakuatku Jawas, karena datang dari kebutuhan bahwa tadi mereka merasa bahwa akses mereka ke dalam untuk belajar tentang pengetahuan-pengetahuan lokal itu tidak ada, hampir tidak ada. Sehingga kehadiran kami misalnya dari komunitas Lakuatku Jawas membangun ruang-ruang bertemu, ruang-ruang bagaimana orang tua bisa bertemu dengan orang muda, ada diskusi dan lain-lain, itu sangat disambut positif. Sehingga saya pikir siapapun kita di tempat di mana kita tinggal, balik lagi bahwa kita semua tentu punya kesadaran terkait dengan hal-hal yang penting yang harus dijawab bersama-sama di lingkungan kita, dan ada banyak pihak yang bisa sangat terbuka untuk bisa sama bersolidaritas, berjejaring untuk membangun itu. Dan yang kami lakukan di sini, meskipun tinggal di kampung dengan berbagai keterbatasan dan lain-lain, tapi menariknya adalah bahwa modal sosial dari jaringan pertemanan, jaringan antar komunitas itu penting, dan itu yang jadi menarik bagi kami di NTT misalnya. Meskipun kami jauh di timur, jauh di pegunungan Molo, kami berjejaring dengan teman-teman di Kupang, kami berjejaring dengan teman-teman di Sumba, di Flores, di Alor, dan macam-macam. Ada proses pertukaran informasi meskipun lewat daring dan segala macam. Dan saya pikir kita hari ini, generasi muda, kita sudah sangat dibantu dengan teknologi dan segala macam. Kita punya media sosial yang menghubungkan kita dengan banyak orang dengan visi yang sama ataupun nilai yang sama dari berbagai tempat. Begitupun juga dalam konteks pemuda adat. Sudah sangat terbuka sekali untuk mengakses pengetahuan dari luar, sekaligus bisa juga menyampaikan sesuatu nilai-nilai penting dari masyarakat adat kepada orang-orang di luar, bertukar pemikiran. Kami misalnya sekarang ini sedang membangun komunikasi jaringan dengan teman-teman masyarakat adat di Filipina, dan itu menarik sekali bahwa pemuda adat di Filipina dan pemuda adat di Molo dan pemuda adat di Banten misalnya, kami punya forum komunikasi, dan saya pikir hari ini tidak ada alasan lagi untuk kita bisa melakukan itu. Ya. Oke Kak, ini kita ada pertanyaan nih. Bagaimana upaya-upaya mempertahankan dan menanamkan nilai-nilai moral lokal yang menjadi dasar membentuk perilaku? Mempertahankan, ya, saya pikir ada persoalan terkait bagaimana nilai-nilai moral atau nilai-nilai lokal kita itu tidak banyak lagi terdistribusi dengan baik, terutama dari generasi tua ke generasi muda ya. Ada gap, ada jurang, ada hal yang terputus karena tadi banyak sekali ruang-ruang budaya, misalnya kami di Molo, banyak sekali aktivitas kebudayaan, festival, pesta adat, acara-acara adat itu yang sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada lagi ruang di mana ada transfer pengetahuan, transfer informasi dari yang tua ke yang muda, transfer nilai-nilai dari yang tua ke yang muda. Nah, bagaimana untuk menghidupkan kembali itu ya, salah satunya yang kami lakukan adalah merevitalisasi kembali ruang-ruang kebudayaan itu, kesenian, tempat menghidupkan kembali kesempatan-kesempatan orang bisa duduk bersama, berkumpul, bisa berdiskusi dan lain-lain. Karena itu salah satu yang bisa kita lakukan. Hal berikut yang kami lakukan di sini adalah mengarsipkan dan mencatat, karena banyak sekali pengetahuan yang dituturkan atau mungkin juga sudah hilang dan segala macam. Kita tidak punya dokumentasi yang lengkap terkait itu. Nah, yang kami lakukan kurang lebih 4 tahun terakhir adalah mencatat, merekam, membukukan, menulis kembali semua pengetahuan-pengetahuan lokal, dan itu kemudian bisa diakses oleh siapapun, sehingga itu bisa bertahan, dan nilai-nilai penting tentang kehidupan yang basisnya dari masyarakat atau basisnya dari kebudayaan itu bisa tetap terjaga dan bisa lestari. Ya. Oke, keren sekali ada yang bilang, dan barusan saya juga mau bilang keren sekali apa yang Kak Diki dan teman-teman lakukannya. Ya. Nah, Kak Diki,
di awal tadi kan Lakowasku Jawat itu kan eh, komunitas kewirausahaan sosial. Terus, ya. Apa itu? Kak Diki bisa ceritakan apa itu, lalu apa itu komunitas kewirausahaan sosial itu? Apakah ini bisa dilakukan juga oleh teman-teman muda lainnya, misalnya di daerah kalau mereka mau mengikuti, bagaimana cara mereka memulainya? Silakan Kak. Ya, ya. Jadi kami memang memulai komunitas ini dengan gerakan literasi sebenarnya, pendidikan, menghidupkan kembali ruang-ruang bermain untuk anak-anak, ruang membaca, akses terhadap buku bacaan dan lain-lain kepada anak-anak. Dalam perjalanan kemudian kami mulai juga merasakan ada kebutuhan untuk mengarsip pengetahuan-pengetahuan lokal yang kemudian bisa diakses oleh anak-anak. Kami mulai melakukan kerja-kerja pengarsipan, mengumpul berbagai macam informasi, kekayaan pengetahuan lokal yang ada di sini dalam dokumentasi, foto, video, film dan lain-lain, tulisan terutama juga. Nah, setelah mengumpulkan itu, ternyata kami baru menyadari bahwa ada satu potensi. Misalnya kami menemukan, oh ternyata kami di sini punya keragaman kuliner atau keragaman bahan pangan lokal. Jadi kami bukan saja mencatat narasi-narasi terkait itu, tapi kami juga mengumpulkan resep-resep dan segala macam. Ternyata itu yang bisa diolah karena ternyata juga ada punya apa ya, peluang ekonomi kreatif juga dari kerja-kerja pengarsipan yang kami lakukan atau kerja-kerja pendokumentasian kebudayaan yang kami lakukan. Akhirnya itu dikembangkan. Misalnya kami menemukan bahwa di Molo ternyata ada punya belasan jenis varian sambal luat. Akhirnya kami mulai memproduksi itu dan kemudian menjual, memperkenalkan, menjual dengan narasi. Sehingga orang kemudian tertarik membeli sambal luat karena itu diproduksi oleh komunitas, karena itu punya narasi, ada cerita di balik segala macam. Jadi orang kemudian tahu bahwa sambal luat ini produk dibikin dengan cara demikian, disimpan dengan cara demikian, nilai-nilai apa yang ada di balik sambal luat itu sendiri. Nah, bicara tentang kewirausahaan sosial adalah satu model ekonomi kreatif di mana kita tidak sedang berbisnis atau tidak sedang hanya berjualan untuk mendapatkan profit semata, tapi di saat yang bersamaan kita sedang melakukan banyak hal atau banyak perubahan sosial di dalamnya. Tentu saja misalnya kami menjual sambal luat, kami menjual madu, tapi di saat yang bersamaan kami sedang merevitalisasi kembali narasi-narasi lokal tadi terkait dengan sambal luat. Kami sedang berupaya juga membantu petani misalnya untuk mencatat atau mendokumentasikan pengetahuan lokal misalnya terkait bagaimana mereka memanen madu dengan puisi-puisi adat. Nah, ketika madu itu dijual dan kemudian keuntungannya bisa dibalikan kembali untuk memperkuat komunitas, memperkuat petani yang ada, bagaimana mereka bisa tetap sustain dengan apa yang mereka lakukan dan segala macam. Saya pikir itulah kewirausahaan sosial. Bagaimana keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari usaha itu juga punya dampak terhadap kehidupan sosial. Kami di komunitas Lakowasku Jawas, usaha sosial yang kami lakukan, baik barang maupun jasa, kami punya jasa ekowisata, narasi wisata berbasis penceritaan, terutama terkait dengan kuliner dan lain-lain. Keuntungan dari ekowisata itu kami investasikan untuk bagaimana misalnya kami membuat pencatatan buku-buku resep. Keuntungannya kami pakai untuk mendukung koperasi Bapak Mama yang ada di sini, koperasi pendidikan dan kesehatan. Bagaimana keuntungannya kami dorong mereka bukan saja untuk menabung di koperasi, tapi kami mendorong mereka juga untuk melakukan sesuatu yang bisa mendukung ekonomi itu sendiri. Jadi itulah ekonomi kreatif, social enterprise atau kewirausahaan sosial, di mana kita tidak saja bicara tentang keuntungan, tapi bagaimana dampak dari keuntungan itu juga bisa punya sesuatu yang lebih besar dari sekedar bahwa dia memberikan keuntungan ekonomi. Tapi ada perubahan sosial di situ, ada perubahan karakter, ada perubahan perilaku dan lain-lain. Wah, keren sekali. Tadi sempat masuk ke Asmara Abigail, katanya benteng budaya. Iya, sempat masuk dan sempat bilang benteng budaya ketika Kak Diki ngobrol soal budaya tadi. Lalu teman-teman yang lain bilang itu menarik, keren sekali. Ini Kak, ada pertanyaan. Terima kasih Kak Asmara. Ada pertanyaan dari Dulci.
Hai Iya. Kak Diki, mau tanya, apakah narasi yang dibuat memang poin penting dalam kewirausahaan sosial? Apakah narasi itu poin penting dalam kewirausahaan sosial? Kalau saya melihat tren-tren ya, kita melihat tren ekonomi kreatif hari ini memang yang menonjol dari sebuah produk tentu saja adalah narasinya. Ini kita bicara tentang bagaimana produk kita bisa punya daya saing, tapi bagaimana juga kita bicara bahwa produk kita itu juga punya dampak secara langsung bukan buat saja masyarakat sebagai produsen, tapi juga buat publik yang lebih luas. Sehingga menurut saya narasi itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi kami yang melakukan banyak kerja-kerja di bidang seni budaya, terutama pengarsipan pengetahuan-pengetahuan lokal, narasi itu menjadi sesuatu kekuatan bagi produk. Orang boleh saja bilang bahwa di luar sana ada madu, ada banyak madu, orang bilang bisa lihat bahwa di luar sana ada banyak sambal luat, tapi bagaimana kemudian sambal luat dari Lakuatku Jawas itu juga punya keunikan tersendiri karena narasinya yang menarik. Jadi orang sedang tidak makan sambal, tapi orang juga sedang menikmati cerita di balik sambal itu, menikmati proses komunitas yang membuat sambal itu berkembang, bagaimana sambal yang dimakan itu juga pada akhirnya juga akan mendukung petani-petani perempuan misalnya, dan banyak hal. Jadi menurut saya untuk saat ini dengan tren-tren konsumen yang sudah semakin unik ya, kalau teman-teman melihat konsumen kita juga, mereka beli sesuatu itu bukan soal mengenyangkan perutnya, mereka beli sesuatu itu juga soal nilai, soal keberpihakan mereka, bagaimana produk yang mereka beli itu juga misalnya baik bagi lingkungan atau ramah lingkungan dan segala macam. Jadi menurut saya narasi itu penting dalam sebuah produk. Ya. Oke. Kak Diki, kita punya waktu sekitar 3 menit terakhir. Saya ada pertanyaan pamungkas. Enggak juga sih, pertanyaan terakhir lah. Siap. Apa pesan atau apa ya? Ya pesan lah, bilang aja pesan gitu kan. Dari Kak Diki, buat teman-teman muda di luar sana, bagaimana mereka harus bersikap atau bagaimana melihat hari ini sebagai sesuatu yang tidak hanya seremonial belaka, tapi punya substansinya. Apa yang bisa dilakukan teman-teman muda? Silakan Kak. Ya, kalau dari saya sih pesannya adalah berkumpullah, bersolidaritaslah, kemudian bersuaralah, bersolidaritas dan bersuara untuk pihak-pihak yang tidak punya suara, bersolidaritaslah untuk pihak-pihak yang lemah, yang kecil, karena itu yang bisa kita lakukan, kita sebagai orang-orang yang punya privilege, kita sebagai orang-orang yang punya kekuatan, kita sebagai orang-orang yang punya suara, menurut saya penting untuk kita juga melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Minimal dengan menyuarakan apa yang tidak bisa disuarakan oleh orang lain. Saya sebagai perwakilan dari pemuda adat yang ada di Timor, saya punya tanggung jawab untuk menyuarakan itu. Teman-teman, dengan latar belakang teman-teman, pekerjaan teman-teman, dan segala macam aktivitas teman-teman yang teman-teman lakukan, saya pikir juga penting juga untuk berkumpul, bersolidaritas, dan bersuara. Karena hari ini bersuara itu rasanya mahal sekali, hari ini bersolidaritas, berkumpul itu rasanya sulit sekali. Yang penting kita melakukan itu dengan riang gembira, dan juga semoga keberadaan kita di dunia ini juga berdampak bukan buat kita saja, tapi juga buat orang lain. Itu saja dari saya. Oke. Aduh, keren sekali Kak Diki. Pembahasan mulai dari anak muda sampai kesenian sampai ke budaya itu menarik sekali. Ingat pesan dari Kak Diki ya, berkumpul untuk menyuarakan, bersolidaritas untuk menyuarakan apa kepentingan orang-orang yang tidak bisa bersuara, orang-orang yang lemah. Karena kita punya privilege. Ya. Privilege betul. Kita mungkin kita masih muda. Ya kan? Masih muda, masih bisa berbuat banyak hal. Terima kasih banyak Kak Diki untuk terima kasih semua teman-teman. Ya, betul. Senang sekali. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih banyak Kak Diki sudah berbagi di siang hari ini. Kita tepat sekali waktunya, 14.30. Kak Diki terima kasih banyak. Salam buat teman-teman semuanya di Timur, terutama di Lakoas ya. Lakoas. Ya, sukses buat teman-teman semuanya.
Ya, terima kasih, Mudah-mudahan sukses juga. kapan-kapan kita bisa berkumpul, Siap. bercerita, menarasikan banyak hal. Oke, Kak Siap, Diki, terima siap, kasih siap. banyak. Ya, oke. Sampai jumpa. Oke, teman-teman semuanya, ini kita masih berlanjut ya ke diskusi selanjutnya. Kita masih punya satu teman muda aktif di dunia kepemudaan dan juga isu perdamaian, isu toleransi. Saya akan mengundang Isa Oktaviani dari Sadap Satu Dalam Perbedaan Indonesia. Kita mau ngobrol bareng Isa dulu. Oke, sambil menunggu Isa, teman-teman semuanya silakan memberikan komentar, memberikan tanggapan untuk narasumber kita selanjutnya. Halo Isa. Halo Isa. Ya, halo. Iya. Waduh. Terima kasih Isa sudah bergabung. Sama-sama, Neles. Gimana kabarnya Isa? Baik, baik. Oke, mantap. Wah, bersinar banget kamu. Mungkin kameranya udah bagus ya. Oh gitu. HP baru kayaknya. Enggak juga. Oke Isa, terima kasih sudah bergabung. Kita mau mulai diskusi lagi. Kita punya waktu sekitar 30 menit ke depan ya. Sama seperti tiga narasumber sebelumnya, tajuk diskusi kita adalah refleksi kritis gerakan kaum muda. Diskusi ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Teman-teman semuanya, saya memperkenalkan kita adalah founder dari Satu Dalam Perbedaan atau disingkat Sadap Pontianak ya. Isa, Sadap Indonesia. Pertama ya. Sebagai orang yang atau setiap hari bergelut di toleransi, kebudayaan, isu kebebasan, bagaimana Isa memaknai Hari Sumpah Pemuda? Silakan Isa. Oke. Ya baru saja juga aku bikin suaranya menggema. Ya suara saya kayak nggak tahu kenapa. Suaramu ya atau di tempatku? Kalau Isa enggak. Saya aja. Oh gitu. Iya. Kalau suaraku di Isa Agak menggema sih. ya, oke. Tapi awalnya jelas. Suara moderator berarti. Ya, tadi aman aja sih. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana sih memaknai Sumpah Pemuda, sebenarnya 92 tahun itu bukanlah usia yang muda banget ya menurutku. Karena aku sendiri belum sampai ke usia itu. Kalau ditanya bagaimana cara memaknai, ini bukan hanya seremonial, sama seperti hari-hari lainnya, seperti hari kemerdekaan Indonesia, seperti juga Hari Kartini dan hari-hari lainnya. Sumpah Pemuda ini mengingatkan kita bagaimana perjuangan para pemuda dulu ketika mereka berkumpul, tujuannya satu. Yang paling keren itu jadikanlah ini ruang kita untuk berkomunikasi, ruang kita untuk berembuk ya, untuk membentuk atau menemukan satu ide apa yang bisa kita lakukan bersama. Nah, saat ini komunikasi. Jadi kalau bisa disimpulkan menurutku bagaimana kita berkomunikasi. Di era yang seperti saat ini adalah komunikasi itu sangat penting. Tanpa adanya komunikasi kita bisa miskomunikasi dan juga kadang salah sangka. Maka bagaimana kita biar menjadi tidak salah sangka dan kita bisa bekerja sama maka lewat komunikasi. Itu sih. Oke, jadi hari ini penting sekali komunikasi itu mengeratkan kita. Begitulah refleksi dari Isa ya terkait Hari Sumpah Pemuda. Isa bisa diceritakan sedikit komunitasnya ini komunitas pemuda ya, pemuda pemudi. Bergerak tadi sudah sampaikan di awal tapi bisa diceritakan lagi. Persisnya teman-teman buat apa sih di saat itu dan tujuan utama yang ingin dicapai itu apa? Oke, ya. Jadi sebenarnya kita di Pontianak, Kalimantan Barat membentuk satu organisasi atau perkumpulan namanya itu
satu dalam perbedaan. Kalau disingkat Sadap Indonesia. Kalau ini bisa dibilang adalah ruang jumpa anak muda lintas iman dan suku di Kalimantan Barat. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu adalah membentuk atau menghadirkan ruang kita saling ngobrol. Karena tadi kita butuh komunikasi, butuh saling tahu. Kenapa? Karena Kalimantan Barat merupakan daerah yang rawan konflik dan pasca konflik. Seperti yang pernah saya sampaikan juga ada beberapa liputan media bahwa kenapa sih kita membentuk ini? Ya karena satu, kita punya catatan luka itu dan saya coba melihat melakukan observasi kecil-kecilan sama teman-teman. Kenapa ya kita seperti tersegregasi, dan beberapa teman itu menjawab bahwa ternyata satu sama lain masih punya prasangka. Nah, kenapa ya? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Setelah saya mikir, kayaknya kita memang butuh saling kenal. Nah, tujuan utamanya tuh saling kenal, saling tahu, biar kita nggak punya prasangka satu sama lain. Gitu. Jadi, kita maunya saling mengenal, dan kita bentuklah itu satu ruang perjumpaan anak muda. Dari anak muda, oleh anak muda untuk Indonesia. Iya, gitu lah. Mantap sekali, Kak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau isu sendiri di sana selain soal pentingnya menyatukan atau pentingnya berkumpul ya seni keberagaman itu, apalagi seni kepemudaan di Pontianak mungkin atau Kalimantan silakan. Banyak ya. Kalau teman-teman di Pontianak itu makanya keren. Saya pikir anak muda zaman sekarang itu keren-keren. Mereka berjuang di isunya masing-masing. Misalnya saya punya teman dia membentuk rumah baca dan perpustakaan gitu untuk adik-adik kita yang di daerah. Mungkin kalau teman-teman tahu ada yang di Putsi Bau, dari itu aksesnya sangat susah, tapi dia seperti ya udah, saya melupakan hingar-bingar kota, dan dia setelah lulus kuliah pergi ke Putusi Bau pulang kampung untuk membentuk rumah baca, namanya salah satunya Sauma Masa. Ada Klau tidak nonton, ada Claudia di sana yang membentuk rumah baca untuk adik-adik yang sangat susah akses bacaan, karena Kalimantan Barat itu memang aksesnya susah, mendapatkan buku-buku juga susah. Klau mau memberikan waktunya dan tenaga segalanya untuk adik-adik di sana. Tidak hanya Klau, masih banyak lagi, ada juga yang anak muda yang punya inisiatif. Kebetulan itu ada yang di bidang teknologi yang aku kenal dekat tuh ada dua. Satu teman satu kelasku, yang kedua itu teman kakak tingkat satu tingkat di atasku. Kalau teman sekelas itu dia membuat satu aplikasi untuk Good Edu namanya. Good Edu yang sekarang dilakukan untuk belajar dari rumah. Lalu kalau yang satu lagi membuat aplikasi bank sampah. Jadi kalau biasanya dulu teman-teman yang ngangkut sampah itu kayak dikucilkan segala macam, pendapatannya kecil, tapi sekarang bahkan udah di atas UMK pendapatan mereka, semuanya difasilitasi. Banyak banget ya, tidak hanya itu, ada juga yang bergerak membuat di bidang lingkungan, semuanya ada ya. Kagum sih sama teman-teman di Pontianak yang bergerak di banyak isu. Di isu demokrasi juga ada. Jadi pergerakan anak muda di sana mungkin memang tidak terlihat karena kita skupnya regional ya. Kalau udah nasional itu kadang-kadang karena diliput media jadi besar, padahal sebenarnya di daerah juga banyak gerakan-gerakan anak muda yang tak jauh lebih pokoknya keren banget gitu, tak kalah keren dari yang internasional mungkin gitu sih. Oke. Berarti memang gerak di tingkat lokal Kalimantan atau di Pontianak, lalu teman-teman kan berdedikasi. Cuma mungkin soal aplikasi aja belum tahu. Dan Betul. dengan demikian artinya juga bahwa banyak teman-teman muda ya yang kemudian bergiat di banyak isu ya, begitu ya saya. Iya benar. Jadi kayaknya di setiap elemen itu ada, dari literasi, dari demokrasi, lingkungan, dan ya juga
kalau kita sendiri kan memang khususnya di isu perdamaian anak muda, isu perjumpaan anak muda begitu. Oke, bagus ini. Bentar. Kita ke mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Isa, kadang-kadang ya teman muda di luar sana itu mereka semacam kebingungan untuk memulai satu hal. Mereka tidak tahu mulai dari mana. Sebagai teman muda yang sudah bergerak di luar, bisa membangun komunitas, saya tingkat saya cukup besar juga ya. Bagaimana tips atau pesan dari Isa buat teman muda, mereka memulai sesuatu hal, mereka punya keresahan, mau berkontribusi juga kan positif untuk negeri. Bagaimana mereka memulainya? Dari mana mereka memulainya? Silakan Isa. Teknis ya pertanyaannya. Menurutku tidak ada yang lebih baik kecuali kamu peka. Pertama itu kamu harus peka terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya orang kan kalau anak muda itu peka itu artinya sama pasangan doang. Misalnya pasangan yang ngomong apa di kode-kode peka, bukan hanya soal itu saja. Tapi peka ini apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Misalnya kamu melihat entah itu di lini apapun ya, misalnya entah itu lingkungan atau pendidikan atau apapun, bisa melihat kayak kita skripsian loh, apa sih masalah yang ada? Nah, oh ini loh, setelah itu baru deh muncul, oh iya dari rumusan masalah ini kayak latar belakang skripsi ya. Jadi setelah dapat itu, apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Tidak mesti yang langsung gerakan besar, tidak menurutku. Bahkan itu bisa kita lakukan gerakan pertama itu dari kita sendiri. Kalau aku dulu sadap itu sendiri, pertama habis itu aku panggil teman terdekat yang menurut aku sefrekuensi lah denganku, yang enak untuk diajak jam bersama. Pemikirannya juga bagus, kan kita tahu ya teman-teman kita seperti apa, jadi panggil kayak jemput bola satu-satu, ketemu kayak interview, ngobrol, aku punya pemikiran seperti ini, pengennya sih ini, tujuan ini nih, kamu kira-kira gimana, tertarik nggak? Tapi satu hal yang aku tekankan bahwa program ini mau besar atau kecil nantinya, tidak untuk panggung popularitas, tidak untuk mencari uang, tapi ini pure untuk kemanusiaan. Nah, kamu rela nggak nih, setuju nggak, atau mau nggak kalau bahkan kamu nanti harus keluar uang untuk ini, tenaga, segala macam. Kalau dia udah oke, tarik. Jadi kita nggak mesti cari harus, oh kita baru mau mulai kalau misalnya minimal ada 5 orang, oh kita mau mulai minimal ada 10, enggak. 1 orang aja dulu bisa, setelah itu kamu cari lagi yang bisa kamu ajak gitu. Dan apalagi di zaman sekarang ini udah eranya sosial media ya, jadi kita bisa gunakan media sosial yang kita sendiri aja bisa seperti ramai gitu. Jadi kita komen-komen aja di situ kan. Gitu sih. Jadi jangan banyak pikir, jangan terlalu banyak mempertimbangkan, jangan terlalu kalau nanti gini gimana ya, kalau gini gimana, enggak. Just do it. Ya, hanya ya, asal hal-hal baik itu ya lakukan saja, jangan berpikir macam-macam. Tadi cerita-cerita teman-teman di belakang juga bagus-bagus. Apalagi yang bisa ekonomi kreatif, wah keren banget gitu. Jadi kita tidak apa ya, langkah besar itu dimulai dari satu langkah kecil. Jadi tidak bisa misalnya kita mau naik di tangga 50 mulai langsung tangga 25, enggak. Pasti kita mulai di tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jadi kita nikmati prosesnya, apa yang bisa kita lakukan saja. Mantap. Nih ya, ini quotes penting banget nih buat teman-teman muda sih, Mas. Ini dari Isa. Hal-hal baik lakukan saja. Jangan banyak mikir. Langkah besar dimulai dari setuju nggak tuh? Aku sih setuju banget. Oke, dari pengertian yang Isa sampaikan tadi ya, berarti sebetulnya tidak kurang masalah buat untuk mereka bisa peduli ya. Maksudnya kan ada banyak sekali masalah sosial di lingkungan kita yang seharusnya itu menjadi semacam pintu masuk teman-teman muda bisa mengembangkan, bisa mengaplikasikan ilmunya juga ya, begitu ya Isa? Iya benar. Nah kalau misalnya aku berefleksi lagi dari gerakan teman-teman itu justru
gerakan kepedulian mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Misalnya yang tadi aku bilang membentuk satu aplikasi yang bank sampah. Jadi ladang bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan teman-teman yang pengangkut sampah. Lalu ada lagi yang Good Edu misalnya. Di sana membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman lain, khususnya yang ada di daerah sekitar situ. Tidak hanya itu, masih banyak lagi sih. Makanya ketika kita peduli dengan niat baik, pasti juga menghasilkan hal-hal baik. Udah kayak inspirator banget ya. Motivator, sesi motivasi ini ya. Memang Tapi yang diundang anak muda inspiratif. oh gitu. Lanjut. Ya gitulah. Oh gitu. Oke. Apalagi nih? Semuanya sepertinya sudah bisa dijawab oleh Isa tadi ya. Oke, menurutmu apa refleksimu di Hari Sumpah Pemuda ini sebagai anak muda yang dari timur lalu kuliahnya di Jogja dan sekarang menetap di Jakarta, berpuluh-puluh tahun tidak pulang? Apa refleksimu? Apa sih yang ingin kamu lakukan? Lah, kamu kan nggak apa-apa, kan kita berbagi kan? Menghabiskan waktu tersisa. Ini berapa menit ini? 10 menitan lagi lah. Paling kalau terima kasih buat mau bertanya balik ke saya. Padahal saya masih punya satu terakhir. Kalau saya pribadi melihat hari pemuda itu kita nggak boleh melihat ini tuh bukan hari yang spesial banget begitu. Enggak. Dia spesial seperti hari-hari lainnya. Dia spesial banget seperti hari-hari lainnya. Jadi semuanya itu spesial. Tetapi dengan adanya nama besar momentum besar yang pernah terjadi, harusnya itu menjadi fungsi juga ya buat kita bergerak. Saya sih pribadi lebih ke apa sih yang menjadi saya lakukan. Saat ini kan bergeraknya di anti korupsi. Ya udah, yang paling penting bagi saya adalah bisa memberikan informasi anti korupsi ke teman-teman muda lainnya. Bisa mengkaji kasus-kasus masalah korupsi ada di sekitar atau di negara ini. Dengan cara menulis sesuatunya. Jadi mempublikasikan tulisan, memberikan pandangan, bagian dari sikap saya terhadap paling seperti itu sih. Jadi memaknai Hari Sumpah Pemuda itu jangan seremonial, tapi harus substansial. Jadi kita mau melihat kembali sisi yang paling pokok yang berisi lah ya, dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita lakukan tapi masih kurang ya ke depan kita. Itu sih menurutku paling penting. Oke, keren banget. Mantap. Oke, bisa. Pertanyaan terakhir. Iya. Teman-teman muda ini kan kita semua lah ya pekerjaan rumah besar. Karena banyak kebijakan negara yang mungkin saja tidak sesuai dengan idealisme kita semuanya, teman-teman muda, atau tidak sesuai dengan apa harapan kita, baik di tingkat nasional maupun lokal. Saya minta Isa memberikan pesan kepada teman-teman muda supaya mereka bisa dengan perjuangan mereka, tetap teguh dengan prinsip dan sikap mereka ke depan. Apa yang seharusnya paling penting untuk menentukan landasan tersebut? Silakan Isa. Kepekaan. Hal mendasar yang harus kita punya adalah kepekaan. Kenapa? Kalau kita nggak peka, kita nggak akan tahu apa yang ada di lingkungan sekitar.
Dan jangan deh jauh-jauh mikir misalnya harus kita berbuat apa, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang terjadi di sekitar, minimal di keluarga sendiri atau di diri kita sendiri. Kalau kita punya kepekaan itu, maka barulah kita bisa bergerak. Boro-boro misalnya kita mau berjuang untuk negeri ini, kalau kita sendiri aja masih malas bangun tidur, masih rebahan mulu dan nggak ngapa-ngapain. Boro-boro kita misalnya mau ngurusin urusan negeri, teman yang susah di sebelah aja kita nggak peduli. Jangan banyak omong deh gitu, yang penting kita ya lihat dulu sekitar diri kita. Kalau misalnya kita sudah punya kepekaan itu, maka barulah kita melakukan sesuatu untuk negeri ini. Waduh, Super. super sekali. Keren. Ya itu sih menurutku, Ada karena lagi tambahan? dari setiap yang sudah dialami, menurutku tidak ada sesuatu yang sangat berarti kecuali kita peduli. Rasa peduli itulah yang akan menumbuhkan rasa sayang. Rasa sayang itu akhirnya berbuntut pada rasa cinta. Ketika kita sudah mencintai, maka apapun itu akan kita lakukan. Sesusah apapun kita akan melakukannya, apalagi itu untuk hal-hal baik. Selalu menebarkan pikiran positif, selalu menebarkan hal-hal baik, itulah yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita belum bisa melakukan gerakan apapun, minimal kita harus stay positif setiap hari. Dalam sekali. Keren. Gali parit kali ya dalam. Ada lagi? Iya, udah sih menurutku udah. Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang tanya. Oh, udah kita Aku waktunya senang waktunya Oh kita sudah takut ditanya. Enggak kok. Udah kelar. Cepet banget ya, iya. Oke. Ya begitulah ya. Mm-mm. Oke. Isa, terima kasih banyak sudah bersedia bergabung berbagi cerita dengan ini. Mungkin itu saja, cukup sekian ya live Instagram kita di momentum hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020. Isa, sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di Sadap. Itu dalam perbedaan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bercakap lagi di lain kesempatan. Gitu ya. Baik, terima kasih sudah mengundang juga. Terima kasih obrolannya meskipun singkat, tapi kita yakin ini sangat bermanfaat juga untuk diri sendiri dan juga semoga untuk orang lain. Terima kasih banyak. Mantap. Aku keluar ya. Ya.